Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Ya, kesempatan kali ini aku akan berbagi kepada kalian semua tentang bagaimana cara uji LSD dan uji HSD atau sering disebut dengan uji Tukey. Ya, pada video sebelumnya aku sudah berbagi kepada kalian tentang bagaimana cara uji analisis varian, dan setelah uji analisis varian itu sebenarnya teman-teman kita bisa uji LSD dan HSD untuk mengetahui bagaimana nilai rata dari data kita dari setiap variabel yang kita uji analisis variannya. Nah, langsung saja. Ya, di sini saya sudah menyediakan ada 4 sheet di Excel ini. Yang pertama, kita akan belajar nanti mengenai apa itu uji HSD dan LSD, kemudian contoh datanya, kemudian nanti kita bangun hipotesisnya, dan yang terakhir teman-teman kita coba nanti menarik kesimpulan dari hasil analisis SPSS-nya. Nah, pertama uji HSD dan LSD. Seperti yang kalian lihat, HSD itu kepanjangannya adalah Honestly Significant Difference, dan LSD itu adalah Least Significant Difference. Nah, ini merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan rata guna mengetahui rata manakah yang berbeda pada data. Nah, jika ingin mendapatkan uji manakah yang lebih baik, maka kita sebagai peneliti atau kita sebagai mahasiswa dapat menilainya berdasarkan kekuatan efisiensinya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh data yang sudah aku sediakan di sini. Nah, di sini teman-teman, kita ingin melihat hasil penjualan produk tertentu ya dengan 4 jenis promosi yang ditawarkan, kemudian itu dengan jangka waktu 10 minggu ya. Dan 10 minggu ini adalah indikatornya. Kita ingin melihat apakah ada pengaruh antara ketika kita melakukan metode promosi 1, metode promosi 2, dan seterusnya dengan hasil penjualan seperti itu. Nah, itu kita lakukan dengan menggunakan uji analisis varian satu arah ya. Tetapi kita ingin melihat apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak signifikan antara promosi 1 dengan promosi 2 contohnya, atau promosi 1 dengan promosi 4, atau mungkin teman-teman promosi 2 dengan promosi 4 ya. Itulah nanti akan kita coba mengujinya dengan menggunakan uji HSD dan LSD seperti itu. Nah, silakan teman-teman, data ini nanti kalian inputkan atau entrikan ke dalam SPSS. Nanti aku akan share bagaimana cara entry-nya seperti itu. Nah, di sini kita ingin membangun sebuah hipotesis ya. Hipotesis H0-nya itu ada hubungan penjualan dan metode promosi tidak signifikan. Artinya hubungan penjualan dan metode promosi tidak signifikan. Sedangkan H1-nya itu hubungan penjualan dan metode promosi signifikan. Nah, ketentuannya teman-teman seperti video saya sebelumnya, jika signifikan lebih kecil atau lebih kecil ya 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, kemudian H1 ditolak. Nah, untuk mendapatkan hasil ini nanti teman-teman kita entry data yang contoh data tadi ya, minggu pertama sampai yang terakhir ya. Kita ingin melihat di XPSS-nya sudah aku ketikkan, sudah aku entrykan teman-teman. Di sini teman-teman hanya mengentrikan 2 variabel saja. Variabel pertama itu adalah penjualan, kemudian variabel kedua adalah promosi. Ya, promosi ini nanti ada nilainya teman-teman. Nah, di sini kalian hanya tambahkan di value ini 1, kemudian di label ini tambahkan promosi 1, dan nanti seterusnya sampai ke promosi 4 ya. Jadi tidak terpisah antar variabelnya atau antar promosinya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di data view akan tampil seperti ini di penjualan ya.
akan ada sesuai data tadi, yang 42 itu penjualannya itu merupakan promosi 1, kemudian yang 11 ini, barisan 11 ini penjualannya 35 promosi 2, berurutan sampai dengan promosi 4. Ya, begitu caranya untuk entry ataupun input datanya ke dalam SPSS. Nah, untuk analisisnya ini teman-teman pilih analisis di sini, kemudian kalian pilih compare means, ya, kemudian pilih one way ANOVA. Ya, di sini berarti kita uji analisis varian satu arah, ya. Kemudian kita pindahkan penjualan produk ini merupakan dependent list, ya, atau variable listnya. Kemudian jenis promosinya tentunya teman-teman kita ingin jadikan dia sebagai faktor yang mempengaruhi, ya. Kita klik tanda panah ini. Kemudian di post hoc ini teman-teman pastikan tadi kita ingin uji LSD dan juga HSD atau Tuki teman-teman yang ini. Nah, berarti kita checklist yang LSD, kemudian kita checklist yang Tuki. Kemudian kita kosongkan yang lain, kita fokus ke 2 uji ini saja, kemudian klik continue. Setelah itu teman-teman pilih lagi OK. Maka si SPSS ini akan mengeluarkan beberapa tabel. Yang pertama itu adalah ANOVA, ya. Ini sudah aku jelaskan di video sebelumnya bagaimana cara bacanya teman-teman. Nah, kemudian ada ini post hoc test, ya, itu multiple comparison. Kemudian yang terakhir ada homogeneous subset. Nah, untuk uji HSD-nya dan LSD-nya kita hanya fokus ke multiple comparison ini, teman-teman. Ya, di sini seperti kalian lihat ada 2 uji, yaitu HSD dan LSD. Nah, sebenarnya ujinya ini sama, ya. Kalau kalian lihat antara Tuki HSD dengan LSD itu sama teman-teman hasilnya. Jadi kita ingin melihat efektivitasnya atau efisiensinya dari 2 uji ini dan dihasilkan data yang sama. Seperti itu, ya. Nah, untuk bacanya coba kita lihat di Excel tadi, ya teman-teman. Di Excel ini aku sudah kopikan image-nya ke dalam Excel ini, sama hasilnya dengan yang di output SPSS tadi, ya. Di sini seperti kalian lihat aku sudah jelaskan di samping ini. Uji HSD dan LSD di samping, perbedaan rata-rata penjualan promosi dengan promosi 2 diperoleh 6,200 dengan nilai signifikan 0,000. Ya, kalian bisa lihat di sini uji HSD promosi 1 dengan promosi 2 itu adalah hasilnya 6,200 dan juga signifikannya 0,00. Nah, kalau kita lihat lagi teman-teman, perbedaan promosi 1 dengan promosi 3 adalah 4,700, ya, dan nilai signifikannya adalah 0,07. Ya. Dan seterusnya teman-teman, kita ingin lihat uji promosi, ya, dengan promosi 4 itu nilai ratanya adalah 0,100, ya, itu dengan signifikannya adalah 1,000. Ya, itu cara bacanya sampai ke bawah ini teman-teman. Nah, kalau kalian lihat uji HSD dengan LSD ini antara promosi 1 dengan promosi 2 6,200, yang LSD juga 6,200, dan demikian sampai seterusnya. Nah, dan untuk menarik kesimpulannya kalian bisa lihat di tabel ini, ya, di tabel yang warna kuning ini, antara promosi 1 dengan promosi 2 itu besar ataupun perbedaan minnya adalah 6,200 dengan nilai signifikannya 0,00. Nah, itu artinya signifikannya lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya atau keputusannya adalah signifikan.
Kemudian P1 dengan P3 itu 4,700 ya, dengan nilai signifikannya di sini teman-teman ada 0,007. Nilai signifikannya lebih kecil 0,05. Artinya itu signifikan sesuai dengan hipotesis yang kita bangun tadi. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak ya, H1 diterima. H0-nya ini berarti yang diterima adalah hubungan penjualan dan metode promosi signifikan. Nah, kita lanjutkan untuk P1 dengan P4, promosi 1 dengan promosi 4 itu nilai signifikannya adalah 1,345 dengan perbedaan re-rata atau minnya minus 0,100. Artinya lebih besar dari 0,05 nilai signifikannya, berarti dia tidak signifikan. Kemudian P2 versus P3 itu perbedaan minnya 1,500 ya, P2 dengan P3 ya, ini minus 1,500 dengan nilai signifikannya 0,683. Itu lebih besar dari 0,05, berarti dia tidak signifikan. Yang terakhir P3 dengan P4 ya, promosi 3 dengan promosi 4 itu nilai re-ratanya adalah minus 4,800 ya, kemudian nilai signifikannya adalah 0,005. Itu artinya signifikan lebih ini lebih kecil dengan 0,05 ya, itu artinya adalah signifikan. Seperti itu sampai seterusnya teman-teman. Kalau kalian ingin misalnya melihat uji P2 dengan P4 ya, kalian bisa lihat di sini ya, P2 dengan P4 adalah mean difference-nya itu minus 6,300 dan signifikannya adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05, berarti dia signifikan. Nah, ini adalah ketika kita menggunakan 95% confidence interval. Nah, tingkat kepercayaan penelitian kita atau tingkat kepercayaan analisis kita menggunakan 95%, seperti itu. Nah, demikian caranya teman-teman untuk uji HSD dan LSD. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian dalam penelitian ataupun tugas-tugas kalian. Dan kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.